Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hadratil kiram muhtaramin wal mukarramin al asatidz wal ustadzat yang sama-sama kita hormati, Ustaz Muhammad Khairuddin, segenap ustadzah, Hajah Mariana, Ustazah Hajah Imas, ibu saya, Ustazah Ida, Ustazah Maryam, Ustazah Kani, dan segenap ustazah-ustazah lain, ibu-ibu sekalian, hadirat jamaah Majelis Talim Masjid Al-Abrar yang berbahagia. Pada sore hari ini kita berkumpul melaksanakan pengajian rutin kita, sekaligus melaksanakan satu acara yang disebut sebagai santunan yatim, santunan kepada anak-anak yatim. Rasulullah SAW adalah salah satu contoh, teladan dan juga figur yatim, karena Rasulullah adalah orang tokoh yang sejak kecil sudah ditinggalkan oleh ayahnya, bahkan sejak 2 bulan dalam kandungan. Mungkin adik-adik di sini yang yatim ditinggal sama bapak mungkin usia 2 tahun, mungkin ada yang usianya 5 tahun, tapi Rasulullah sudah ditinggal oleh ayahnya 2 bulan dalam kandungan. Berarti Rasulullah sama sekali tidak pernah melihat wajah mulia dan wajah gantengnya ayahnya. Karenanya bukan menjadi satu persoalan atau bukan menjadi satu kesulitan untuk Allah mengangkat derajat anak yatim, karena idola kita, figur teladan kita itu adalah anak yatim. Yang dimaksud adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah seorang yatim, dan salah kalau orang bilang anak yatim itu nakal-nakal. Nggak sepenuhnya benar kalau orang bilang anak yatim itu bangor-bangor, karena Rasulullah yatim, tapi Rasulullah akhlaknya sangat mulia. Saya yakin di sini adik-adik juga akhlaknya mulia semua. Amin. Kelihatan dari pecinya beda. Sama saya beda pecinya. Bajunya juga lain. Kalau anak soleh mah celana sama baju lain, peci sama singlet lain. Pokoknya lain semuanya. Mudah-mudahan kita doakan jadi anak yang soleh dan solehah. Ibu-ibu hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, riayatul yatim atau merawat anak yatim, memperhatikan anak yatim, ini sangat dianjurkan dalam ajaran agama kita, yakni agama Islam. Dalam surat Ad-Duha Rasulullah menyebutkan fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau membentak. Janganlah engkau membentak anak yatim. Bentak aja nggak boleh, Bu, apalagi sampai ngampleng. Ini bukan berarti kan yang nggak boleh ngebentak, Ustaz. Berarti kalau nggak ngebentak itu boleh dong? Bukan, ini yang namanya aulawiyah. Aulawiyah itu kalau ngebentak aja nggak boleh, apalagi nendang. Paham, Bu? Kalau ngebentak aja nggak boleh,
apalagi sampai mukul. Itu maksudnya. Ada dalam beberapa kaidah atau beberapa ayat yang kita kenal, ini memang punya aulawiyah, punya sifat aulawiyah. Contoh seperti wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina. Itu bukan berarti ya udah zina aja sekalian. Orang dekat aja nggak boleh. Dekat aja nggak boleh, apalagi melakukan. Itu namanya aulawiyah. Begitu juga ini fa'amal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim maka jangan engkau bentak. Jangan engkau membentak anak yatim, karena anak yatim satu bagian yang wajib diperhatikan oleh kita umat Islam. Kenapa demikian? Karena semua orang pasti pernah mengalami masa kecil. Saya yakin ibu-ibu di sini semua mengalami masa kecil. Ustazah Yana pasti dulu juga mengalami masa kecil. Ustaz Heru mengalami masa kecil. Umi Tani mengalami masa kecil. Semuanya mengalami masa kecil. Kenapa harus diperhatikan anak yatim ini? Karena anak yatim inilah yang nanti akan menjadi penerus agama Islam. Nanti yang bakal memenuhi pengajian-pengajian adalah anak-anak ini, yang akan meneruskan perjuangan para ulama adalah anak-anak ini. Karenanya merawat dan memperhatikan anak-anak, terlebih anak yatim, ini sangat dianjurkan dalam Islam. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah wa yushiru bisababah wal wusta. Kata Rasulullah, aku dan orang yang nanggung anak yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang menanggung atau merawat anak yatim itu seperti ini dalam surga. Ini tahu jari apa, Bu? Jari apa? Jari apa? Telunjuk sama tengah. Telunjuk sama tengah dekat apa jauh, Bu? Dekat. Kata Rasulullah, aku dan orang yang merawat anak yatim kahataini, seperti dua jari ini. Orang yang menanggung anak yatim, orang yang merawat anak yatim, maka nanti di surga itu duduknya, majlisnya, tempat kumpulnya dekat dengan Rasulullah SAW. Ini janji pertama. Janji kedua, untuk orang yang memperhatikan anak-anak yatim, karena sadar betul bahwa anak yatim ini yang bakal memenuhi masjid-masjid nantinya. Anak yatim yang bakal berbondong-bondong belajar Al-Quran. Anak yatim nanti yang bakal meneruskan sholat-sholat. Kita semuanya ibadah-ibadah diteruskan sama anak-anak ini. Dengan alasan itu kemudian dia menyantuni anak yatim, dia merawat anak yatim, maka janji yang kedua, Allah berikan keberkahan dalam rezekinya. Bu, yang nyumbang berapa orang? Banyak. Insya Allah Allah berikan keberkahan rezekinya. Biasanya santunan anak yatim ini bisa mempersatukan semua golongan. Mungkin kalau buat misalnya buat acara, mungkin kalau buat acara maulid misalnya, maulid, ayo kita nyumbang buat maulid Masjid Al-Abrar. Mungkin yang bagian sono masih dua aja belum, mungkin begitu. Atau kadang-kadang ada yang nggak percaya sama maulid juga. Maulid segala dirayain, nggak ada. Nabi nggak pernah ngerayain maulid sih. Nggak mau dia nyumbang buat maulid. Dan dengan berbagai macam alasan, kalau acara maulid misalnya, ini mungkin masih ada yang nantang atau masih ada yang tidak mau ikut nyumbang. Tapi kalau sudah disebutkan anak yatim, untuk santunan yatim, itu orang pasti cepet. Coba di Al-Abrar, bapak-bapak, ibu-ibu, ada nggak tas buat yatim khusus? Ada ya? Di Masjid Al-Abrar yang bapak itu kotak, ada kotak infak, ada kotak yatim. Yang penuh duluan yang yatim. Yang penuh duluan yang mana? Yang yatim. Karena yakin betul
orang yang merawat anak yatim atau bersedekah untuk anak yatim, ini pasti Allah berikan keberkahan. Amin. Ini janji Allah yang kedua. Nah, terkait dengan ini, dengan memperhatikan dan merawat anak yatim, ada 3 macam cara kita memperhatikan anak yatim. Cara yang pertama yaitu dengan menanggungnya dan membawa anak itu ke dalam bagian keluarga kita. Ada nggak yang begitu di sini? Anaknya dibawa ke rumah, kemudian kumpul bareng sama anak kita, makannya juga bareng di meja makan sama keluarga kita, nggak pakai dibeda-bedain. Kalau anaknya dapat nasi 2 centong, anak yatim juga 2 centong. Kalau anaknya dapat ikan peda, anak yatim nggak dapat, bukan ikan teri, sama peda juga. Kalau anaknya dapat apa? Fried chicken namanya. Kalau dapat ayam, maka anak yatim dikasih sama anak ayam juga. Dikasih juga makan ayam juga. Saya emang nggak pernah makan sama ayam. Aur-auran lu, diacak-acak. Disamain dengan perlakuannya kepada anaknya sendiri. Ini cara yang paling utama, yaitu memperhatikan kebutuhan anak yatim dengan cara mengambil anak itu, kumpul bareng sama keluarga kita, dan dijadikan sebagaimana layaknya anak sendiri. Ini yang paling utama. Ini yang disebut oleh Rasulullah sebagai kafirul yatim, atau orang yang menanggung anak yatim yang paling utama. Kemudian yang kedua, memperhatikan keperluan anak yatim. Ini bisa dengan cara memberikan kontribusi atau memberikan sumbangan kita kepada lembaga-lembaga yang memang ngurusin anak yatim. Ada namanya Darul Hadonah. Darul Hadonah itu rumah yang merawat anak yatim. Atau ada misalnya Darul Aitam, rumah yang memang ngurus anak yatim. Atau mungkin ibu juga pernah dengar ada pesantren khusus anak yatim. Ibu sumbang ke situ. Kalau ibu nggak bisa nyumbang 10 juta, ya 5 juta aja. Kalau ibu nggak bisa nyumbang 5 juta, ya 1 juta aja. Memberikan keperluan atau menanggung keperluan anak yatim tidak dengan cara mengambil anak itu dan membawa serta ke rumah, tapi kita memberikan kepada lembaga-lembaga yang ngurus anak yatim. Ini juga termasuk memperhatikan anak yatim. Dan orang yang melakukan ini yang kedua, ini juga utama juga. Insya Allah, janji Allah juga akan Allah berikan keberkahan rezekinya. Di sini yang paling dekat mana Bu? Panti asuhan. Panti asuhan tahu Bu? Paling dekat di mana sih? Ada nggak? Nggak ada. Di radio dalam tuh ada. Namanya As-Sa'adah. Bisa ke situ atau bisa ke tempat-tempat yang lain. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, memperhatikan anak yatim, keperluan-keperluannya, kebutuhan-kebutuhannya. Ini bisa dengan cara melaksanakan acara-acara semacam ini pada sore hari ini. Walaupun setahun sekali, paling enggak hati kita terketuk. Walaupun setahun sekali setiap Muharraman, paling tidak kita buru-buru, kita berlomba-lomba paling banyak nyumbang. Namanya setahun sekali. Ini cara yang ketiga. Dan dari ketiga cara ini, Allah janjikan kepada orang yang memperhatikan urusan anak yatim, yang pertama dekat dengan Rasulullah nanti di surga. Kemudian yang kedua, Allah berikan keberkahan pada dalam rezeki orang yang memberikan perhatian kepada anak yatim. Yang terakhir, ibu-ibu hadirat rahimakumullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masaha ra'sa yatimin lam yamsah illa lillah, kataballahu lahu bikulli sya'ratin marrat yaduhu ilaihi hasanatan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bisa ngitung rambut saya enggak? Bu, bisa ngitung rambut saya enggak? Bulu mata saya bisa ngitung enggak? Bulu mata ibu palsu apa asli? Hitung bulu mata yang palsu ada berapa? Bisa ngitung nggak?
Ibu bisa ngitung rambut yang ada di kepala anak yatim? Nggak bisa. Kata Rasulullah, siapa orang yang mengusap kepala anak yatim dan dia mengusap hanya karena Allah, bukan karena gaya-gayaan, bukan karena lagi di videoin pengen viral, bukan demi konten, dia benar-benar sayang kepada anak yatim. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim hanya karena Allah, maka Allah tuliskan setiap lembar, setiap helai rambut anak itu sebagai kebaikan untuknya. Ada nggak kira-kira 1000 helai? Bu, rambutnya ada nggak kira-kira 1000 helai di kepala? Lebih, dan itu ditulis cuma ngusap doang, Bu. Nanti sedekah nilainya beda lagi, nanti santunan nilainya beda lagi. Jadi ngusap benar-benar dengan sayang, ngusap benar-benar dengan rasa belas kasih kepada anak yatim. Ini setiap helai rambut Allah jadikan kebaikan. Pahala kebaikannya ini sejumlah rambut yang tumbuh di kepala anak yatim itu. Enak apa enak, Bu? Enak. Maka nanti waktu penyerahan diusap kepalanya dengan rasa sayang. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah dalam memperhatikan anak yatim, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak sini yang soleh dan solehah, yang meneruskan perjuangan Islam dan juga melanjutkan pengajian-pengajian yang kita laksanakan hingga hari ini. Dikurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.